Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Oke, pada kesempatan siang hari ini, saya akan berbagi tentang salah satu poin menurut saya penting yaitu tentang plagiat. Jadi judul kuliah online saya menghasilkan karya ilmiah bebas plagiat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama lengkap Imade Ardwi Pratnyana, biasanya dipanggil Ardwi. Saya salah satu staf dosen ya di program studi sistem informasi, atau kami mengenalkan diri sebagai SIPOS gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya menyampaikan materi tentang bagaimana mencegah atau bagaimana menghasilkan karya yang terbebas dari plagiat, mungkin saya ingin cerita dulu sedikit latar belakang kenapa saya akhirnya memilih untuk menyampaikan materi ini. Jadi gitu ya. Yang pertama adalah tentang saya berkeyakinan masih ada yang belum tahu tentang plagiat, walaupun mungkin pernah mendengar tapi belum benar-benar tahu atau belum tahu bagaimana cara menghindarinya. Pernah mendengar tapi tidak tahu cara sebenarnya plagiat itu seperti apa, bagaimana biar tidak plagiat, jadi gitu. Jadi cenderung jadinya melakukan plagiat. Kemudian latar belakang kedua itu adalah, jadi ada yang sudah tahu plagiat itu apa, tapi masih tetap melakukannya. Jadi ada unsur kesengajaan di sana. Jadi mau dari levelnya yang ringan, jadi sampai yang levelnya akut gitu ya. Ringan itu yang mungkin sedikit-sedikit, tapi ada yang sangat benar-benar menjiplak. Kemudian yang ketiga itu adalah saya ingin mengingatkan diri sendiri juga. Jadi karena saya juga ada di lingkungan akademik, jadi sehari-hari juga ada aktivitas akademik, baik yang menghasilkan karya maupun membimbing mahasiswa untuk menghasilkan karya. Jadi pada kesempatan ini saya di sini ingin sharing, jadi tidak bermaksud untuk menggurui, karena saya yakin sekali Bapak Ibu peserta ya, dari yang saya lihat tadi mungkin dari beberapa wilayah, kemudian ada adik-adik mahasiswa, saya yakin juga lebih tahu dari saya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui, jadi saya di sini ingin menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang pernah saya lakukan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian itu adalah 3 alasan yang membuat saya mengangkat materi ini. Kemudian sampai ke belakang nanti selama kurang lebih 45 menit seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Adita sebagai moderator, saya diberikan waktu 46 menit, saya akan membagi materi ini menjadi 2, yaitu yang pertama mengenal tentang karya ilmiah itu seperti apa, dan plagiat itu apa gitu. Nah, di sana ada tentang kasus-kasus plagiat, kemudian peraturan tentang plagiat, kenapa kita tidak boleh melakukan plagiat, kemudian alasan kenapa sih banyak yang melakukan plagiat, kemudian spektrum plagiat. Spektrum ini maksudnya jenis-jenis plagiat itu seperti apa aja. Kemudian saya yakin ini juga tidak asing, ada kutipan dan referensi yang Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, teman-teman semua sudah tahu. Jadi saya ingin mengingatkan saja, jadi mengingatkan, kita sama-sama saling mengingatkan untuk bisa mencegah plagiat. Di bagian kedua tentang mencegah plagiat akan memberikan sedikit, menyampaikan apa yang saya tahu tentang kutipan langsung, parafrase, dan menggunakan alat bantu. Jadi selain kita bisa melakukannya manual, kita juga ada alat bantu nanti untuk bisa terbebas dari plagiat, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita mengenal dulu ya tentang plagiat. Yang pertama tentang karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu
mungkin juga sudah sering sekali. Saya kira adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah karya ilmiah, karya hasil karya dari akademik, baik yang dihasilkan oleh dosen, mahasiswa, peneliti, tenaga kependidikan yang di lingkungan perguruan tinggi biasanya. Kemudian baik dalam bentuk elektronik maupun yang diterbitkan dan dipresentasikan. Jadi di sini yang namanya karya ilmiah itu ada biasanya strukturnya ya. Biasanya ada mulai dari pendahuluan, kata pengantar, pendahuluan, abstrak, dan seterusnya sampai daftar referensi, itu kita sebut sebagai karya akademik, karya ilmiah ya. Kemudian biasanya melalui gini juga, melalui peer review. Peer review itu artinya istilahnya diujikan juga, sehingga kontennya bisa benar-benar akademis gitu ya. Kemudian tentang plagiat. Plagiat itu ini saya kutipkan dari 2 sumber ya tentang plagiat. Jadi menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 yang namanya plagiat itulah perbuatan secara sengaja dan tidak sengaja, mau sengaja mau tidak sengaja, kalau untuk memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi di sini maksudnya mungkin makanya tadi di awal saya sampaikan ada yang sudah tahu, jadi sengaja dia. Ada yang masih belum tahu, jadi secara tidak sengaja. Itu keduanya kena, jadi keduanya dianggap melanggar. Jadi kemudian tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini menyatakan sumber tanpa menyatakan sumber sudah pasti, kemudian menyatakan sumber tapi tidak tepat dan memadai juga dianggap melakukan plagiat. Kemudian dari KBBI juga, nah, jadi ini seolah-olah pengambilan karangan orang lain, seolah-olah menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, jadi mengakui milik orang lain menjadi miliknya sendiri, itu disebut dengan plagiat. Jadi sengaja tidak sengaja, seolah-olah milik sendiri untuk memperoleh kredit atau pengakuan untuk memperoleh nilai tanpa menyebutkan sumber atau menyebutkan sumber tapi tidak memadai gitu ya. Kemudian tadi sudah karya ilmiah itu seperti apa, kemudian plagiat. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini saya coba telusuri bagaimana kasus plagiat di Indonesia. Ini banyak sekali ternyata. Seperti yang deskripsi di mata kuliah kuliah online ini saya menyampaikan bahwa tidak hanya mahasiswa ya, banyak yang apa istilahnya, yang berpendidikan tinggi sampai profesor pun ada yang terindikasi melakukan plagiat. Jadi ketika dicek banyak sekali kasusnya, kemudian ini juga ada kasus yang sampai seolah-olah jadi seperti mengarah ke jual beli ijazah ya. Jadi ada sebuah kampus yang meluluskan mahasiswanya tuh secara tidak wajar. Seorang pembimbing misalnya ya rata-rata pembimbing berapa 6 bulan mungkin menghasilkan berapa lulusan, ini sampai puluhan. Nah itu ketika diperiksa ternyata ada beberapa karya itu yang ditemukan di satu sumber gitu. Ada yang mungkin karena cepat-cepat yang ngopi kalimatnya tidak tuntas dan seterusnya, jadi ketahuan gitu ya. Ketahuan bahwa yang bersangkutan jadi di kampus tersebut melakukan plagiat. Kemudian ini, nah tadi seperti yang saya bilang tidak hanya mahasiswa, dosen ini sampai rektor. Jadi pimpinan tertinggi dari perguruan tinggi bisa juga gitu loh melakukan plagiat. Jadi itu sebuah kecelakaan. Jadi mungkin maksudnya tidak, cuman caranya mungkin masih ada yang belum gini ya. Belum sesuai dengan kaidah bagaimana caranya agar terbebas dari plagiat. Kemudian ini dari mahasiswa ya, seperempat mahasiswa Indonesia terindikasi plagiat. Nah, ini cukup parah. Kemudian, nah ini karena kita di bidang akademik, jadi bidang akademik maksudnya adalah dari lingkungan akademik itu harusnya kita menjunjung tinggi nilai integritas akademik. Jadi kalau kita melakukan plagiat,
Nah, itu mencoreng integritas akademis kampus di dunia pendidikan tercoreng. Jadi demikian di plagiat di Indonesia cukup gini ya, cukup parah. Jadi tapi walaupun gini tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di luar pun banyak ya kasus-kasus seperti ini. Cuman ini kita berbicaranya di Indonesia. Kemudian sanksi. Jadi menurut peraturan perundang-undangan juga peraturan menteri ya, bukan peraturan menteri pendidikan itu tentang plagiat, sanksinya itu lebih ini ya, ke misal kalau ke mahasiswa mulai dari teguran ya mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga pendidikan sampai pimpinan perguruan tinggi pun nah kalau misalkan melakukan plagiat, ada indikasi plagiat ya. Jadi mulai dari teguran sampai peringatan tertulis. Kalau mahasiswa ada penundaan pemberian hak. Jadi kalau misalkan mungkin ada mau mengajukan beasiswa, mau mengajukan apa mungkin ditunda kelulusannya dan seterusnya, itu haknya ditunda. Kalau di kalangan dosen mungkin pangkatnya kalau misalkan harusnya setiap 4 tahun 2 tahun, jadi ditunda dulu, diberikan sanksi seperti itu. Kemudian mungkin kalau misalkan setelah lulus ya ijazahnya bisa dibatalkan kalau misalkan ketahuan melakukan plagiat. Kemudian kalau dari dosen ya macam-macam ya, kalau sudah dari guru besar mungkin dicabut haknya, bisa diberhentikan juga secara tidak hormat maupun hormat ya. Nah seperti itu. Nah kalau untuk karena ini plagiat ini semuanya harus bertanggung jawab ya, jadi pimpinan perguruan tinggi harus aware dengan ini gitu. Ya, aware maksudnya harus melakukan tindakan-tindakan bagaimana agar mahasiswa dan dosen, peneliti, tenaga pendidikan di lingkungan kampusnya tidak melakukan plagiat gitu. Jadi kalau misalkan terindikasi ada yang melakukan plagiat tapi tidak dilakukan tindakan juga oleh pimpinan perguruan tinggi, itu bisa kena sanksi juga. Misalkan diberhentikan rektornya atau kampusnya dibekukan gitu ya. Seperti itu. Sementara ini mungkin belum ada ya sampai sejauh itu, mungkin masih bersifat teguran dan peringatan tertulis ya. Kemudian sanksi plagiat. Nah itu kalau sanksi plagiat menurut peraturan seperti itu. Jadi selain itu ya, karena kita ada di lingkungan akademis, ada juga sanksi yang kalau ini kita sebut sebagai sanksi administratif lah ya. Ada yang sanksinya modelnya sanksi sosial. Jadi kalau kita di lingkungan akademis itu, ini salah satu contohnya ya. Ini saya kebetulan sempat menonton sebuah tayangan tentang bagaimana menghasilkan karya ilmiah di sebuah di channel YouTube. Kemudian ada ternyata informasi kalau misalkan melakukan publikasi ini terutama di kalangan dosen ya. Salah satunya tempat mempublikasikan di Science Direct tuh, kalau terindikasi melakukan plagiat itu dibiarkan gini ya. Cuman diberikan karyanya itu tidak dihapus gitu ya. Tetap ada di situs itu, di jurnalnya itu. Cuman di sana ditambahkan bahwa yang bersangkutan ini terindikasi melakukan plagiat. Jadi kalau ini diberikan catatan bahwa artikel ini dengan signifikan menduplikasi karya siapa gitu. Nah ini kita lihat banyak sekali yang ternyata di Science Direct ini bagi Bapak Ibu dosen ya. Jadi berhati-hati. Jadi kalau terindikasi seperti itu dihukum secara, menurut saya ini sosial. Jadi masyarakat akademik jadi tahu, wah ini si A melakukan plagiat, dia meniru karyanya siapa, jadi nggak dihapus ya, dibiarkan saja seperti itu, diumumkan ceritanya itu. Gitu. Nah itu kita sudah, saya sudah menyampaikan sedikit tadi tentang plagiat, sanksi-sanksinya. Kemudian, nah ini ternyata alasan-alasan kenapa seperti yang tadi itu, kenapa sih masih melakukan plagiat ini. Kurang lebih ada 4 ya. Nah, yang pertama terbatasnya waktu. Biasanya ya karena mungkin berbarengan, deadline-nya berbarengan, jadi ini cenderung untuk melakukan plagiat. Copy aja. Mungkin sekarang belum diketahui, tapi
ke depannya, karena biasanya begitu, kasus plagiat itu tidak langsung, oh ini langsung plagiat, enggak. Beberapa saat kemudian, gitu, beberapa tahun kemudian, dan seperti kita tahu, mungkin ketika menjadi mahasiswa belum ya, tapi ketika menjadi orang, mungkin menjadi pucuk pimpinan, menjadi bekerja di mana, baru ketahuan biasanya. Kemudian yang kedua itu rendahnya minat baca, karena biasanya kalau yang namanya membaca untuk menulis ya, ini karena kita terkait menghasilkan karya ilmiah, ini menulis. Jadi kalau misalkan membacanya kurang, menulis juga kesulitan. Jadi otomatis mengarah ke bagaimana biar cepat selesai ya, kopi mungkin punya gininya biar cepat gitu ya. Kemudian, nah ini yang kurang paham ya. Mungkin sudah tahu, tapi kurang paham kapan melakukan ini, kapan mensitasi, bagaimana caranya mensitasi yang benar gitu ya, yang benar. Kemudian kurangnya perhatian. Nah ini kalau misalkan mungkin dari kasus yang kecil dulu, dari tugas-tugasnya plagiat tapi dibiarkan gitu, ditegur mungkin tetap aja begitu. Nah ini harus dimulai diberikan ini untuk Bapak Ibu dosen, mungkin kalau misalkan mahasiswanya ini mungkin mulai diingatkan harus diingatkan untuk tidak mengulangi lagi. Jadi diberikan pemahaman tentang konsekuensi nantinya. Jadi kalau dari hal-hal kecil sudah terbiasa melakukan plagiat, nanti sampai besar, mungkin dari tugas-tugas kebiasaan plagiat, nanti skripsinya juga seperti itu nanti takutnya gitu ya. Nah, seperti itu, mengapa masih melakukan plagiat, kenapa, kemudian ini, kenapa memangnya, kok plagiat itu tidak boleh gitu. Nah ini dari beberapa sumber, 2 sumber yang saya menurut saya tepat sekali ya. Jadi yang pertama itulah, kalau kita berbicara menulis itu kita berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan plagiat, kita hanya sekedar gitu mengerjakan sesuatu tanpa memberikan kontribusi. Jadi kita tidak berkontribusi untuk pengetahuan jadinya. Jadi tidak menyumbang untuk kesejahteraan dunia gitu ya. Kemudian menghambat kreativitas dan inovasi. Jadi kalau terbiasa kita ambil-ambil saja, kita tidak pernah berpikir untuk bagaimana caranya agar berbeda. Gitu. Kurang kreativitasnya, kurang berinovasi. Jadi mudah-mudah saja dapatnya. Jadi kurang kritis jadinya untuk berpikir untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya, jadi untuk melanjutkan pengetahuan. Kemudian tidak mencerminkan perilaku manusia yang berbudaya. Nah itu dan seterusnya ya, ada tentang yang ini terutama kalau misalkan kita dari hal-hal kecil untuk adik-adik mahasiswa ya, kita akan kalau kita melakukan tidak melakukan plagiat itu kita sebenarnya berlatih ya, berlatih menuliskan ide sendiri, berlatih meningkatkan kemampuan menulis. Jadi hal dari tugas-tugas sudah mulai berlatih. Nanti kalau misalkan mengerjakan hal-hal yang lebih besar, bikin paper, mungkin bikin skripsi di akhir, itu sudah terbiasa dengan ini. Kemudian yang terakhir itu tidak perlu mencari alat pendeteksi plagiarisme. Jadi sebenarnya ini arahnya nanti kejujuran. Nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian, nah ini di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa plagiat itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada yang sadar ya, secara sadar melakukannya tanpa mengakui pekerjaan orang lain. Ada yang secara tidak sengaja. Ada yang karena lupa mengidentifikasi sumbernya, tidak memperhatikan dari mana ya. Jadi kemudian ini kayak kurang disiplin dengan referensi yang dibaca, dapatnya dari mana gitu. Yang mana pendapat sendiri, yang mana pendapat orang lain, yang mana ide sendiri, ide orang lain itu nggak bisa dibedakan. Jadi secara tidak sengaja akhirnya ya plagiat jadinya. Kemudian yang sengaja itu ya mulai dari menyerahkan karya orang lain dengan mengakui isi sendiri, kemudian membayar orang lain untuk menuliskan makalah dan seterusnya. Ini itu motif-motif di belakang kenapa kok melakukan plagiat. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan teman-teman semua, ini tentang kutipan dan referensi ini berdasarkan pengalaman ketika membimbing skripsi, membimbing ini,
sering sekali ya. Jadi ini saya analogkan seperti tidak seimbang. Maksudnya adalah sering sekali mahasiswa itu nah itu dah karena kalau ketika mengerjakan skripsi biasanya ya tergoda sekali misalkan ketika mencari referensi gitu ya, mencari referensi ketemu bab 2 gitu, bab 2 milik orang lain misalkan. Ternyata wah ini di copy, kemudian di copy dimasukkan ke karyanya. Nah, akhirnya dia lupa mencantumkan sumbernya dari mana gitu. Ataupun dia mencantumkan sumbernya tapi sumber yang sekunder. Jadi menurut ini dalam ini gitu. Padahal harusnya ya primernya dicari dari mana sih sehingga kita mendapat pemahaman yang lebih komplit ya dibandingkan kopi dari punya karya orang lain. Jadi maksud saya di sini adalah jadi kalau kutipan itu dan referensi itu harus jelas gitu. Maksud harus kalau memang sudah pernah mengutip dikutip berarti di daftar referensi harus ada. Atau misalkan di sumber referensi atau daftar pusaka ya. Daftar pusaka mencantumkan si A dan seterusnya. Berarti itu harus pernah dikutip. Kalau enggak, berarti ada yang salah nih. Beneran enggak? Apa benar itu mengambil dari mengambil dari sumber referensi itu? Jangan-jangan hanya ditambahkan biar daftar pustakanya banyak gitu. Atau daftar referensi banyak padahal enggak pernah dibaca. Ya, mungkin ngambil punya orang, tempel ini, nah seperti itu. Sering sekali seperti itu ya. Kemudian, nah, kenapa sih harus mencantumkan kutipan dan referensi? Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya pengetahuan itu kan kita ujug-ujug kita menemukan sendiri gitu. Atau misalkan apa yang kita tahu sekarang adalah sumbernya dari karya-karya orang sebelumnya. Jadi kita memberikan penghargaan ya. Seperti mungkin kita menuliskan juga nanti karena kita membuat karya seni nanti orang lain juga menghargai dengan cara menambahkan referensi dan kutipan seperti itu. Kemudian memperlihatkan orisinalitas karya. Jadi yang menunjukkan yang mana sih dari punya saya, yang mana ide orang lain, tulisan orang lain seperti itu ya. Kemudian mendukung dan memvalidasi argumen. Jadi begini, ketika kita menyampaikan sesuatu, menulis sesuatu, itu seringkali kita perlu dukungan lah, yang perlu dukungan dari sumber-sumber yang lain sehingga dinyatakan apa yang kita tulis itu memang valid ya. Jadi dengan cara kita menyampaikan kutipan dan referensi itu kita mendukung. Jadi referensi itu mendukung, kutipan itu mendukung apa yang kita sampaikan, entah mendukung bahwa itu tidak benar atau mendukung fenomena yang ada itu tidak benar dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir itu menunjukkan bahwa terbiasa dengan pekerjaan itu. Jadi kalau misalkan di lingkungan akademik ya kalau misalkan tidak benar ya antara kutipan dan referensinya ini terlihat ini benaran seorang mahasiswa. Oh ini benar dosen kok seperti ini mencantumkan kutipan kan kok tidak benar gitu ya. Jadi terkesan tidak termasuk di dalam masyarakat akademik seperti itu ya. Jadi nah ini seperti yang tadi setelah kita tahu bahwa sanksi-sanksi kemudian ada jenis referensi dan seterusnya tadi, ini adalah jenis-jenis plagiarisme menurut ini ya dari Turnitin ada 10. Nah, ini jenis-jenisnya mulai dari clone, kontrol copy paste ya sampai dengan retweet. Ini berdasarkan hasil survei dari kurang lebih 900 instruktur pendidikan menengah dan tinggi. Jadi instrukturnya di survei kalau misalkan kasus-kasus yang plagiat itu seperti apa sih? Nah, dikelompokkanlah menjadi 10 jenis. Apa saja gitu ya. Ini dia. Ini clone. Clone itu ini benar-benar gini ya, benar-benar keterlaluan. Gitu. Ini yang paling parah. Paling parah itu artinya menyalin karya orang lain benar-benar sama. Jadi ini sumbernya. Kemudian ini pekerjaannya. Gitu. Sumbernya dari mana dia ngambil, kemudian di-copy sama persis. Tanpa menyalin judulnya dibiarkan gitu ya. Persis sama dan menganggap punya sendiri. Tanpa, dan ini ya, ini kata gininya. Tanpa citasi, tidak mencantumkan dari mana sumbernya. Itu disebut dengan clone. Yang pertama, yang paling parah. Yang kedua itu adalah Ctrl C, copy paste ya.
Nah ini agak sedikit gini ya, mungkin apa? Ada sedikit usaha, sedikit usaha. Dia ganti judulnya, kemudian ganti beberapa kata, kemudian tetap tidak mencantumkan citasi. Nah, jadi seolah-olah punya sendiri juga. Nah, ini jenis yang kedua ya, cukup ini ya. Jadi diubah sedikit, cuman tetap tidak mencantumkan sumbernya, tanpa citasi, tanpa referensi gitu ya. Kemudian yang ketiga itulah find and replace. Mirip ya, mirip yang seperti yang tadi. Mengubah beberapa ini, tapi ini sudah sedikit usaha ya, ada usaha ya. Jadi melakukan parafrase. Jadi struktur kalimatnya masih ya, cuman dia ubah-ubah sedikit di parafrase. Nah, jadi parafrase nanti kita bahas di belakang parafrase itu seperti apa, tapi tetap tidak mencantumkan referensi. Jadi mirip seperti yang tadi, tapi ini ada usaha lagi parafrase, cuman belum juga ada juga citasinya ya. Ini yang parah ketiga jadi. Kemudian remix. Nah, remix itu ya, sama seperti tadi, cuman lebih gini ya, apa? Ada usaha juga nih. Kalau yang tadi sumbernya satu, kalau ini sumbernya beberapa sumber. Jadi diambil comot dari sini, dia rangkai, gitu, dicocok-cocokkan, tetap tanpa citasi. Nah, jadi di parafrase beberapa sumber, jadi nggak kelihatan jadinya dari satu sumber, tapi dari beberapa dia. Tapi tetap tanpa citasi, itu disebut dengan remix. Kemudian yang selanjutnya itu ada recycle. Recycle itu mengganti judul. Jadi ini ceritanya mungkin dia minjem daur ulang punya orang lain, cuman tidak mencantumkan dari mana. Tetap tanpa citasi. Ini mirip ya, mirip dengan yang tadi, mirip-mirip cuman jadi yang dari spektrum 1 yang paling parah sampai yang terakhir itu ya. Jadi yang sengaja sampai yang sengaja yang karena tidak tahu atau yang memang sengaja karena tahu itu ya, sampai yang memang apa namanya, sudah mencantumkan sumber nanti tapi masih kurang gitu, tidak memadai. Ini tanpa citasi juga ini. Kemudian ada hybrid. Ini menggabungkan, yang satunya ada sumbernya, yang satunya tidak. Jadi lebih dari satu sumber sudah di gini nih, sudah di mix ya. Cuman dia yang satunya cantumkan, jadi seolah-olah yang tidak dicantumkan seolah-olah pendapat gini ya, seolah tulisan pribadi. Ya, sementara yang satunya itu apa? Dia menunjukkan bahwa ngambil dari punya karya orang lain gitu ya. Mengakui dari karya orang lain, yang satunya tidak diakui. Jadi ceritanya seperti itu, di mix, di hybrid ya. Menggabungkan ya. Jadi kemudian yang nomor 7 itu adalah menyalin dari beberapa sumber. Jadi ini judulnya dibiarkan ya, WhatsApp. Jadi dari beberapa, kalau yang tadi kan satu sumber saja. Kalau ini beberapa sumber, tapi tanpa citasi juga. Di WhatsApp, tanpa citasi. Itu menyalin tulisan dari berbagai sumber, tapi tanpa citasi. Kalau yang di awal tadi satu, mulai berkembang, beberapa, cuman tidak mencantumkan sumbernya, citasinya. Kemudian ini, nah ini yang paling sering sekali ini. Mengganti judul, tidak mencantumkan kutipan atau referensi secara memadai dan bahkan salah. Nah, ini. Ketika dicek, benar ambil dari sini. Wah, ini nyaplir ya, nyaplir istilahnya tidak cocok. Ini benar ngambil dari sini? Nah, ternyata ngambilnya dari tempat lain. Ini yang kita bilang itu seperti tidak terbiasa ya, jadi tidak terbiasa melakukan menulis, jadi kesalahannya seperti itu. Jadi tidak disiplin untuk mengelola sumber referensi yang digunakan, akhirnya begini. Nah, ini sering juga terjadi. Dia harusnya dari sumbernya mana, tapi dia salah. Dari sumber satu harusnya. Ya, tadi dari sumber 2 disebutkan gitu ya. Kemudian yang nomor 9, jadi agregator, itu tidak mengganti judul, mengutip, merujuk berbagai sumber, tapi tidak mengandung originalitas. Jadi apa ya? Berbagai referensi sudah dicantumkan di sini. Ini sudah ada usaha gitu. Cuman tidak orisinil karyanya. Jadi semuanya tuh karya orang lain disambung-sambungkan saja.
judulnya ditetapkan gitu, sambung-sambung, jadi tapi tak orisinil. Jadi ini yang nanti harusnya kalau karya seperti ini harus kita menunjukkan mana yang menjadi, seperti yang tadi saya bilang, mana yang menjadi milik orang lain, mana yang menjadi ide kita, itu harus disampaikan ya. Hal ini belum tidak makanya disebut dengan agregator. Kemudian yang terakhir itu retweet. Nah ini sudah mengganti judul, sudah mengutip dengan benar, tapi masih mengandung banyak kesamaan kata dan struktur kalimat atau sistematika artikel yang dirujuk. Jadi ini sudah berusaha sebenarnya, sudah saya gini, berusaha memparafrase, cuman caranya memparafrase masih belum gini ya, belum sesuai dengan, jadi strukturnya masih masih banyak kesamaan kata, jadi struktur kalimat yang dan atau sistematika kalimat dari sumber itu masih ditiru sama dia. Jadi ini disebut dengan retweet. Ini levelnya ringan, tapi tetap termasuk ke dalam jenis plagiat. Kemudian, ini bagian yang awal kita sudah mengenal ya, mengenal yang disebut dengan plagiat itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menghindari plagiat. Jadi yang pertama itu ini. Nah tadi kan saya sudah menyampaikan tentang referensi dan kutipan. Jadi itu harus dipahami, kutipan itu apa, referensi itu apa. Jadi ada 3 hal ya caranya untuk menghindari plagiarisme itu, plagiat. Jadi mengutip referensi dengan benar, mengutip. Jadi menyampaikan kalimat atau ide mana yang diambil dikutip dari milik orang lain, itu disampaikan dengan benar. Kemudian menulis referensinya dengan benar. Jadi di daftar pusaka sudah harus disampaikan dengan cara yang benar ya. Kemudian melakukan parafrase dengan benar. Jadi mengutip itu mengambil langsung maupun nanti di parafrase itu harus menyampaikan juga sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mencegah itu kita juga bisa memanfaatkan tools, alat bantu untuk mencegah plagiat. Nah, jadi kalau misalkan kita tentang referensi, kita harus mempelajari, misalkan menulis kalau misalkan dosen menulis untuk jurnal apa misalkan, itu kita lihat gaya panduan penulisan di sana, gaya selingkung di sana itu apa, apakah referensinya menggunakan style APA, kemudian atau IEEE, kemudian dan seterusnya, itu harus dipelajari, sehingga kemudian kita memanfaatkan tools ya. Ini sangat membantu sekali menggunakan tools untuk mengelola citasi, mengelola referensi itu. Contohnya Mendeley, yang pernah saya gunakan Mendeley. Kemudian kalau untuk melakukan parafrase itu juga bisa dilakukan, kalau misalkan manual bisa, ada juga alat bantunya, tools yang online ya, tersedia, ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi ada yang spinner, mungkin bisa dicoba. Ada juga handyman online, kemudian dan yang lain-lain masih banyak juga. Kemudian tools untuk mengetahui similarity. Jadi ini mungkin kita sudah berusaha ya, sudah memparafrase dan segala macam. Kita juga memastikan bahwa karya kita itu terbebas dari plagiat. Kita juga mesti cek ini benar nggak karya kita itu terbebas dari plagiat. Ada nggak kesamaan dari referensi yang lain. Nah, untuk mengetahui itu kita pakai tools juga bisa. Ada salah satunya kalau kemudian di Unixa kalau misalkan di Unixa sudah berlangganan Turnitin, jadi sekarang karya-karya mahasiswa itu tugas akhir sebelum sudah melalui ujian, jadi dicek dulu apakah seberapa besar similarity-nya, kesamaannya dengan sumber-sumber yang ada. Jadi kalau di masing-masing kampus itu ada ya. Bulan di Unixa Turnitin, mungkin di tempat Bapak Ibu, mungkin di tempat-tempat lain pakai Turnitin atau pakai yang lain-lain ya. Yang jelas ada toolsnya untuk itu. Kemudian, itu tiga hal yang bisa dilakukan. Jadi dengan cara manual maupun dengan menggunakan alat bantu ya. Kemudian, tadi seperti yang saya bilang, kalau mengutip itu ada macam-macam ya, kutipan langsung salah satunya. Jadi persis kalau misalkan ini
persis sama, kata-kata yang diambil dari sumbernya sama, tidak mengubah apapun, tapi harus dicantumkan tanda kutip 2, kemudian menandakan bahwa itu karya milik orang lain dan tidak dilakukan parafrase, persis sama gitu kan. Kalau kita tidak mencantumkan dari mana karya itu, berarti kita melakukan plagiat. Nah, ingat itu. Jadi kalau kita tidak mencantumkan dari mana sumbernya, kita melakukan, kemudian kutipan tidak ada, referensinya juga tidak ada, nah itu plagiat. Itu kutipan langsungnya. Contohnya seperti ini. Ini sebuah gini ya, definisi ya. Sistem informasi adalah seperangkat bla bla, kemudian dari Stairs and Reynolds tahun 2018. Nah, ini yang dimaksud itu ini tanda petik ini. Ini menyatakan bahwa saya sebagai penulis mengambil pendapatnya sini, definisi dari Stairs and Reynolds itu seperti itu sama, tidak ada diubah ya. Dan tetap mencantumkan referensinya gitu ya. Ini nama yang saya maksud kutipan, ini yang dimaksud dengan referensinya. Kemudian yang lainnya adalah cara mencegahnya dengan melakukan paraphrase gitu ya. Paraphrase itu apa? Jadi paraphrase itu adalah mengungkapkan kembali yang menjadi ide orang lain dengan kata-kata sendiri. Gitu. Jadi yang kita jelaskan itu bukan gini, tapi maknanya apa, maksud dari si penulis ini. Gitu. Jadi kita ungkapkan itu. Jadi kita cari padanan katanya, kita apa nama istilahnya? Kita paraphrase, kita ubah strukturnya, tapi maknanya harus sama. Itu kita sebut dengan paraphrase. Ini menguraikan kembali suatu teks dengan dalam bentuk yang lain, gitu, seperti itu. Biasanya nih menjadi lebih pendek atau bahkan mungkin lebih panjang. Jadi yang jelas maksudnya sama, gitu ya, dari sumbernya. Jadi paraphrase itu menggunakan ide orang lain dengan cara menuliskan dengan kata-kata sendiri. Tapi walaupun kita sudah memparaphrase, kita tetap mencantumkan kutipan dan referensinya ya. Nah, dari mana ini apa namanya? Dari mana idenya, dari mana tulisan itu didapat, makna tulisan itu didapat seperti itu ya. Kemudian, nah ini contohnya, jadi saya mencoba melakukan memberikan contoh parafrase tentang ini. Jadi saya ubah carikan beberapa padanan kata, kemudian saya buat mungkin mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang gini ya, jadi pakai SPUK seperti itu ya, tapi tetap mencantumkan sumbernya. Kemudian ini adalah kecerobohan ketika memparafrase ya. Jadi tanpa tetap menggunakan kata-kata orang lain tanpa merumuskan kembali gitu ya. Jadi artinya gini, kalau misalkan memang menggunakan full, ya udah pakai tanda kutip, kalau tidak ya parafrase. Parafrasenya gimana ya? Itu tadi harus dipahami maknanya, kemudian diubah strukturnya gitu. Kemudian salah mencantumkan dan seterusnya. Jadi tidak jelas mana karyanya dia, mana karyanya sumbernya orang lain gitu ya. Di kecerobohan. Kemudian, nah ini ada langkah-langkah untuk melakukan parafrase. Ini mungkin kita harus ingat ini. Jadi yang pertama itu adalah baca tulisan asli sampai benar-benar memahami, karena kita ingin menuliskan makna. Jadi tidak boleh copy paste. Jadi jangan copy paste, takutnya copy paste kita masih terpengaruh dengan tulisan-tulisan sumber aslinya. Jadi yang pertama adalah baca sampai benar-benar memahami. Yang kedua adalah tuliskan poin atau konsep utamanya. Konsepnya apa? Jadi makna yang terselip di dalam ininya, tulisannya itu apa? Jangan menyalin teks kata demi kata. Kemudian ubah struktur teks. Jadi boleh dibuat pasif, boleh. Jadi atau yang mungkin diubah strukturnya. Jadi yang dulunya ada yang sebelumnya SPUK diubah jadi SPU dan seterusnya ya. Kemudian ganti kata kuncinya. Jadi yang memungkinkan diganti. Jangan semuanya juga. Kalau misalkan semuanya, takutnya nanti berubah juga maknanya gitu ya. Jadi harus hati-hati juga. Kemudian yang terakhir itu adalah setelah kita melakukan 1, 2, 3, dan 4, yang terakhir lah kita periksa kembali. Sama nggak kira-kira makna tulisan yang kita sampaikan ini dengan tulisan aslinya gitu. Dan ingat ya,
walaupun kita memparaphrase, kita juga harus tetap mencantumkan sumbernya, referensinya gitu ya. Nah, menulis referensi, nah tadi kan sudah tuh tentang mengutip. Nah, menulis referensi itu juga salah satu cara kita untuk langkah untuk mencegah plagiat itu dengan menulis referensi dengan baik dan benar gitu. Tidak hanya cukup benar tapi dengan baik, jadi rapi. Kalau pengalaman saya ketika memang tools itu sangat membantu ya, terutama kalau yang sampai saat ini, karena ini saya masih menggunakan Mendeley, bagus sekali, jadi sangat terbantu. Kita tidak perlu mencatat atau mengingat satu persatu referensi itu, jadi kita cukup masukkan ke Mendeley, sudah bisa, sudah dibantu. Jadi kalau misalkan 5 masih mungkin dicatat sendiri, tapi kalau misalnya sampai puluhan itu sudah cukup membuat pusing, belum isinya ya, belum isi karya ilmiahnya. Jadi lebih baik kita menggunakan tools kalau untuk referensi. Kemudian kita perlu juga memahami gaya penulisan referensi. Perlu tahu yang mana, apakah ini EME, AMA, APSA gitu, APA gitu, ASA, ML, banyak sekali, Nature, IEEE. Mungkin kalau misalkan di bidang kami, di bidang komputer, mungkin IEEE juga, sama yang populer itu IEEE yang banyak gitu. Jadi ciri-cirinya itu ada tanda bracket ya, buka dengan nomor gitu ya, itu biasanya. Jadi kalau misalkan kita mau menulis dengan untuk masuk ke lingkungan tertentu, kita lihat dulu di lingkungan itu pakai referensi yang mana gitu ya. Kemudian untuk informasi referensi juga perlu diperhatikan. Jadi masing-masing jenis referensi itu juga mesti diperhatikan. Kalau dia buku, apa yang gininya, misalnya kalau buku nama penulis, tahun terbit, tergantung gaya penulisan referensi. Kemudian ada artikel, kalau artikel jurnal juga seperti itu, beda-beda. Kemudian kalau misalkan mungkin proceeding dan seterusnya itu beda-beda ya ininya yang diminta. Kalau proceeding mungkin tempat di mana dilakukannya proceeding, apa nama proceedingnya, tanggal pelaksanaan dan seterusnya. Kalau jurnal seperti ini. Ya, kemudian ini tools untuk mencegah plagiat. Banyak sekali ya. Tools yang seperti yang tadi kan tools untuk referensi, kita bisa menggunakan Mendeley dan yang lain-lain, tidak hanya ini ya. Masih banyak, ada Zotero, ada EndNote kalau nggak salah juga, mungkin ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kemudian ini kita cek similarity menggunakan Turnitin, nah, ini berlangganan. Kemudian untuk melakukan paraphrase kita bisa menggunakan tools juga. Kemudian ini paraphrase juga menggunakan tools, ada yang berbayar, ada yang level. Jadi untuk yang ini mungkin diberikan versi free-nya untuk untuk level tertentu, tapi untuk memanfaatkan fitur lebihnya mungkin diminta memberikan gini ya, langganan bulanan gitu. Kemudian ini adalah tools, ya, namanya tools alat bantu. Jadi kita tidak bisa benar-benar menggantungkan diri ketika menulis menggunakan tools ini juga. Jadi kita benar-benar harus juga perlu sentuhan manusia. Jadi kita yang contoh ya, sentuhan maksudnya lah kita menggunakan Mendeley itu biasanya kalau kita tarik ya, misalkan kalau kita mencantumkan sumber, kita tarik artikelnya tuh, kita cek juga apakah sudah tepat belum ini informasi referensi yang mesti tercantum. Jadi seringkali juga kalau menggunakan tools itu tidak benar-benar sesuai gitu ya. Jadi mungkin metadata artikelnya ternyata artikelnya ini judulnya beda di metadatanya, jadi kita mesti benar. Jadi perlu sentuhan manusia. Sama juga ketika menggunakan paraphrase, tidak benar-benar ya, jadi kita harus cek juga. Ini seperti ini, saya bilang ini sistem informasi, cuman ketika ini sistem data gitu. Harusnya jadi tidak benar-benar ketika di spin ya, ketika diminta melakukan paraphrase, ternyata tidak benar-benar tepat. Jadi kita mesti paraphrase kembali. Jadi ketika Mohon maaf Pak Arbi, waktu tersisa 5 menit lagi Pak ya. Siap. Oke, selanjutnya, nah ini ada juga sumber yang menyebutkan bagaimana kita mengetahui apakah kita plagiat atau tidak. Ini ada, silakan di ini ya. Ada nih beredar di internet secara luas. Kemudian, nah ini mungkin kalau tadi kan mungkin melibatkan orang lain.
Nah, ini yang satu ini melibatkan diri sendiri. Nah, maksudnya adalah ketika kita menghasilkan karya, kita publikasikan, kemudian ketika kita akan membuat karya lain lagi, walaupun itu yang sudah kita publikasikan itu adalah karya kita tetap harus mencantumkan sumber referensi, walaupun itu kita sendiri. Gitu. Jadi nggak boleh, wah itu kan karya saya, nggak perlu mencantumkan, harus tetap. Kalau tidak, berarti kita melakukan yang namanya self-plagiarism, jadi plagiat terhadap diri sendiri, gitu ya. Kemudian mungkin apa ya, itu kita lewatkan ya. Yang terakhir gini, ilmu pengetahuan itu berkembang ya, berkembang karena kita sama-sama saling menyumbangkan. Gitu. Jadi kita nyumbang sedikit, yang lain orang lain nyumbang sedikit, yang lain lagi sedikit. Oleh karena itulah ilmu pengetahuan itu berkembang. Jadi menurut ini motivasinya Terence ini menyampaikan bahwa apa yang kita katakan sekarang, apa yang kita cantumkan sekarang ini sebenarnya sudah ada sebelumnya atau sudah pernah orang lakukan. Oleh karena itu kita mesti menghargai dengan ya seperti kita sampaikan bahwa kita menyebutkan dari mana sumbernya. Jadi harus menghargai yang pendapat ahli-ahli sebelumnya, peneliti sebelumnya, pendapat orang-orang lain sebelumnya yang sudah melakukan gitu ya. Nah, itu jadi apa yang kita fakta yang kita katakan saat ini memang dari sebelumnya, seperti yang sekarang saya lakukan ini, apa yang saya sampaikan ini bukanlah saya gitu, bukanlah pendapat saya semua, tapi memang dari sumber-sumber sebelumnya yang sudah melakukannya. Jadi saya menyampaikan, meneruskan ke teman-teman, ke Bapak Ibu, adik-adik semua, apa yang orang lain sudah lakukan, itu yang sudah sampaikan. Dan yang terakhir adalah ini, ketika kita menulis harus ingat bahwa apa yang kita sampaikan ketika kita tidak menyampaikan kutipan, berarti itu adalah punya kita. Jadi kalau kita menyampaikan, menyampaikan kutipan, berarti itu kita mengakui bahwa itu karya orang lain. Jadi ini aja yang harus diingat ketika kita menulis. Jadi harus kejujuran untuk menghargai orang lain, sehingga nanti kalau kita menyelesaikan juga, kita juga dihargai oleh orang lain untuk tetap mencantumkan sumber referensi yang kita tulis gitu ya. Demikian yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya mungkin ada sisi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Arbi atas materi, berbaginya sangat menarik dan bermanfaat sekali ya. Apalagi ya seperti yang kita tahu di era kemajuan teknologi, di era keterbukaan informasi, plagiasi itu menjadi tantangan tersendiri ya. Apalagi bagi kita di lingkungan akademisi yang dituntut kadang-kala mempublikasikan karyanya, kemudian dituntut ada tulisan hasil riset dan lain sebagainya, ya itu menjadi tantangan kita sendiri. Walaupun kadang-kadang kita sebenarnya tidak sadar sedang memplagiasi, gitu ya. Tidak sengaja memplagiasi seperti itu. Oke, terima kasih sekali tips-tipsnya, kemudian informasi-informasi yang diberikan sangat bermanfaat. Nah, di sini sudah ada satu penanya yang angkat tangan dan ada beberapa Q&A yang masuk ya, teks yang masuk di Q&A. Nah, sebentar kita mungkin jawab satu persatu ya Pak Arbi ya. Mungkin dari yang bertanya dulu, di sini ada Pak Rahmat Mudar. Pak Rahmat Mudar mengangkat tangan. Oke. Selamat siang Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih moderator. Ya. Nama saya Rahmat Mudar dari Ternate Maluku Utara, Pak. Wah, jauh. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya ini kan baru merintis soal publikasi karya ilmiah. Ya, menarik yang disampaikan oleh pemateri tadi soal publikasi. Saya ini kebetulan pemula, bagaimana trik yang disampaikan tadi, yang disampaikan soal memparafrase kalimat itu, Pak. Itu kan saya secara pribadi pemula itu merasa kesulitan dalam mengutip karya orang lain, kemudian memparafrase kalimat itu. Triknya seperti apa? Mohon solusinya. Terima kasih. Om Swastiastu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Wah, jauh-jauh dari Ternate Pak Arbi ya. Oke, mungkin langsung
Jawab Pak Arbi, silakan. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas partisipasinya ya, sudah menyimak materinya. Jadi sama Pak Rahmat, sama saya juga pemula di sini ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini hanya meneruskan informasi yang saya dapat dari orang lain ya. Mengenai pertanyaan itu, kalau saya pribadi Pak untuk memparafrase, saya mungkin gini juga, sama Pak kesulitannya. Jadi tapi beberapa hal yang bisa dilakukan itu misalkan begini Pak. Yang pertama, misalkan kalau kita gaya mengutipnya begini. Sumber satu, saya biasanya sumber satu misalkan menyampaikan apa, saya kasih tanda kutip. Kutipan langsung saya pakai. Kemudian sumber dua, kutipan langsung juga. Jadi artinya langsung. Jadi saya nggak mengubah yang pertama. Yang setelah itu biasanya saya sampaikan, nah ini kalau kita membaca cuma menulis satu kan kita tergantung pada satu sumber saja Pak. Jadi kalau misalkan kita beberapa sumber kita cantumkan dulu, ini kalau menulis yang kita cantumkan dulu, kemudian dari beberapa sumber itu kita jadi intinya sebenarnya apa gitu. Ya gitu. Jadi begitu Pak. Jadi baca beberapa sumber, tulisan, artikel, buku dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin menyampaikan runut dari mana kita mendapatkan, boleh kita cantumkan itu di tulisan kita. Menurut si A, tanda kutip, apa disampaikan, menurut si B apa, kemudian di terakhir kita apa istilahnya, makna dari yang kedua itu apa gitu. Kemudian tetap cantumkan dari mana gini sumber apa idenya itu gitu ya. Kemudian ya yang seperti yang tadi disampaikan langkah-langkah melakukan paraphrase itu kita harus memahami makna sebenarnya. Nah ini yang cukup ini ya, jadi cukup sulit gitu ya. Harus baca berkali-kali, kalau nggak paham dengan satu, cari yang lainnya yang lebih mudah dipahami, lebih baik seperti itu. Jadi tidak menggantungkan pada satu sumber ya. Jadi Pak, yang pertama coba baca beberapa sumber, cari yang lebih mudah dipahami, yang bisa kita tuliskan dengan maknanya itu. Kemudian kalau nggak bisa melakukan paraphrase, mungkin kutipan langsung pakai di bawahnya kita ginikan, tambahkan ide kita seperti itu. Demikian Pak Rahmat, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya. Oke, terima kasih Pak Arbi dan Pak Rahmat atas pertanyaannya. Semoga bisa terjawab tadi pertanyaannya. Kita langsung saja beranjak ke penanya selanjutnya. Penanya selanjutnya di sini ada yang angkat tangan, mungkin dari Ibu Claudia. Silakan Ibu Claudia. Oke, selamat siang Bu Claudia, bisa di-unmute mikrofonnya? Selamat siang Pak. Ya, silakan pertanyaannya langsung Bu. Perkenalkan, nama saya Putu Claudia Suryani dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Saya ingin bertanya, kan misalnya saya menemukan artikel dari Google Scholar atau gimana. Kadang artikel yang saya temukan itu emang bahasa Inggris. Nah, boleh nggak artikel sebenarnya itu di translate biasa gitu untuk sumber? Apa emang ada harus persyaratan gitu kalau suatu artikel memang perlu ada persyaratan tertentu untuk menerjemahkan suatu artikel, Pak? Oke. Terima kasih Dik Suryani ya, mahasiswa. Jadi gini, berbeda mentranslate dengan memparaphrase. Kalau translate kan kita dari ahli bahasa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memparaphrase itu kita kita cari maknanya. Jadi kalau adik mau gini, mungkin lebih mudah dulu ya ditranslate dulu. Habis itu dari translate kita pahami maknanya, baru kita paraphrase. Jadi seperti itu Dik. Jadi kalau kita hanya ganti bawa ke Google Translate kita masukkan, itu menerjemahkan namanya. Jadi belum masuk ke paraphrase. Itu Dik Suryani. Kalau misalkan cara khusus, saya kira nggak ada ya, nggak ada ketentuan khusus ya.
Kalau dari pengalaman yang saya lakukan, ditranslate, kemudian diginikan, di maknanya sebenarnya apa gitu. Jadi karena kita melakukan paraphrase. Seperti itu Adik Suryani. Mungkin apakah sudah bisa? Ya. Demikian tadi jawabannya Ibu Suryani ya, Adik Suryani. Ya. Jadi disampaikan Pak Arbi ya, mentranslate ya berbeda dengan memparaphrase gitu ya. Oke. Kita lanjut mungkin satu pertanyaan lagi karena waktu juga ternyata sudah melewati jam 12. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Arbi ya. Iya. Di sini ada yang bertanya mungkin dari Bapak Syahrun ya. Bapak Syahrun Sudirman. Oke. Saya persilahkan Bapak Syahrun Sudirman. Selamat siang Pak Syahrun. Boleh di-unmute dulu mikrofonnya, Pak. Oke, selamat siang Pak Syahrun. Oke, masih belum bisa. Mungkin sambil menunggu Pak Syahrun bisa, di Q&A ternyata ada beberapa juga pertanyaan Pak Arbi. Mungkin saya pilihkan satu supaya bisa langsung ditanggapi. Ini dari Bapak atau Ibu Yakub Koparihi. Selamat siang Pak, terima kasih untuk pemaparan materinya yang sangat bermanfaat sekali. Saya mau bertanya, jika kita sudah mencantumkan nama penulis asli pada kutipan kita, tetapi kita lupa menulisnya dalam daftar pustaka, apa tetap dikatakan plagiat, Pak? Nah, terima kasih, Pak. Nah, itu pertanyaannya, Pak Abi. Jadi kita sudah isi kutipannya di badan teksnya, gitu ya, tapi kita lupa mencantumkan di daftar pustaka. Nah, kira-kira plagiat apa tidak itu? Nah, silakan Pak Arbi, tanggapannya. Oke, ini tergantung kalau misalkan untuk tulisan, jadi antara, kalau misalkan karya ilmiah itu antara tulisan, karya ilmiah itu bisa mencantumkan daftar referensi, daftar pustaka. Seperti yang saya sampaikan tadi di pemaparan, kalau kita ada yang tidak seimbang, misalnya seperti yang tadi itu error, 404 error gitu ya. Jadi referensinya ada, kutipan ada, tapi ada ketika dicari di daftar referensi. Nah, itu termasuk ke dalam plagiat juga, Pak. Jadi walaupun levelnya mungkin gini ya, kan ada level sekian tuh tadi. Jadi tidak parah, ya, maksudnya bukan tidak parah. Cukup ini juga masuk ke plagiat, cuman levelnya kan dari seperti yang spektrum itu nomor berapa gitu ya. Yang jelas itu masuk plagiat, Pak. Dia harus ingat mengutip, ingat mencantumkan dari mana sumber kutipan itu gitu ya. Demikian Pak. Benar ya, jadi itu termasuk plagiat gitu ya, dan itulah kadang-kadang juga manfaatnya kita melakukan reference, menggunakan referensi itu agar tidak lupa mencantumkan di daftar pustaka. Atau sebaliknya mungkin Pak Arbi ya, di daftar pustaka ada tetapi tidak dirujuk gitu ya, supaya kelihatan banyak daftar pustakanya gitu. Ini yang paling sulit jadi seimbang, referensinya ada, di kutipan ada, atau sebaliknya referensi ada, di kutipan ada, di kutipan ada. Jadi itu sudah dari penggunaan tool seperti yang tadi disampaikan Pak Adit ya. Ya, oke. Mungkin Pak Syahrun apakah sudah bisa bergabung? Bisa di-unmute Pak Syahrun? Selamat siang. Oke, nah ini sepertinya ada kendala teknis di Pak Syahrun. Oke, jadi tetap tidak bisa untuk masuk Pak Arbi. Nah mungkin kembali lagi karena ini waktu sudah habis ya untuk sesi yang kedua ini. Bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, nanti mungkin bisa langsung dihubungi Pak Arbi langsung, atau nanti bisa juga langsung di-download materinya Pak Arbi di official website Undiksa Berbagi. Mungkin sebelum saya tutup, dari Pak Arbi sendiri ada yang ingin disampaikan lagi atau ada closing statement-nya, saya persilakan Pak Arbi. Oke, terima kasih Pak Adit, terima kasih Bapak Ibu.
adik mahasiswa, rekan-rekan semua yang sudah mengikuti Uniksa Berbagi, kuliah yang materi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf, di sini seperti yang saya sampaikan, saya bukan menggurui, saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah berpengalaman, jauh berpengalaman daripada saya. Mohon maaf jika ada salah kata apa yang saya sampaikan. Intinya, inti dari kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah kita sama-sama menjaga ya, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, sama-sama menjaga agar apa yang kita hasilkan saat ini tidak bermasalah di kemudian hari. Jadi pelajari benar-benar, hati-hati dalam melakukan menghasilkan karya ilmiah, tidak hanya menghasilkan, tapi harus benar-benar terjaga, terbebas dari unsur plagiat. Demikian Pak Adit, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ardi atas pesannya dan juga materinya tadi. Terima kasih sudah bersedia berbagi bersama kami di sini, sharing bersama kami di sini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang masih setia join di sini. Dari tadi sekitar pukul 11 kita mulai dan masih tetap bisa menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Ardi. Akhir kata, saya mewakili segenap panitia yang bertugas di acara kuliah online Uniksa Berbagi ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata tadi. Kemudian kepada Pak Ardi juga, terima kasih sekali lagi Pak. Untuk Bapak Ibu peserta, nanti silakan mengisi form kuesioner dan juga sebagai bahan untuk pembuatan sertifikat yang sudah saya cantumkan di chat. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu peserta sehat selalu semuanya. Kita bisa bertemu di lain sesi di acara kuliah online Uniksa Berbagi ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi Pak Arwi. Kita akhiri sesi ini.